Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau sedikit mengulas mengenai kegiatan BIMTEK diseminasi mengenai kegiatan penulisan buku non-teks bermutu, di mana di sini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Kita belajar untuk memahami karakteristik anak, apalagi untuk anak kelas 1 dan kelas 2, di mana anak kelas 1 kelas 2 ini adalah masa transisi untuk dari PAUD ke sekolah dasar. Jadi memang betul sekali bahwa anak itu harus lebih dikenalkan dulu gambar dan tulisnya itu secara jangan terlalu panjang-panjang, memang seperti itu. Sangat bermanfaat sekali. Dan kegiatannya seru juga ya, kami juga jadi belajar untuk bisa menggambar meskipun tidak ada basic menggambar seperti itu. Kita semua akan mempresentasikan atas hasil kerja kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. kita kepada acara, saya akan membacakan dulu susunan acara pada rapat kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Hana. Oleh kedua, membacakan doa oleh Ibu Haji Hamidah. Yang ketiga adalah presentasi hasil kerja kelompok. Lalu yang keempat adalah tanya jawab tentang hasil kerja kelompoknya. Apa mungkin selama dalam pembuatan buku non-teks ini, apakah ada yang kesulitan, nanti boleh ditanyakan oleh Pak Bram atau kepada saya, atau mungkin juga dari teman-teman lain yang ingin menanyakan tentang hasil kerja kelompok kelompok yang akan presentasi. Lalu yang terakhir adalah rapat tentang materi P5 dan PHBS, dan nanti akan sama-sama kita bahas. Baik, sebelumnya kegiatan ini kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar pelaksanaan ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi bina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari fi jannatin ya rabbal alamin. Ibadi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ibu Hamidah. Baik, selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas berbagai kenikmatan untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini masih Allah izinkan kita berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka tentunya memajukan mutu pendidikan di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, yang pertama izin sedikit menyampaikan untuk hasil kemarin biasa memudahkan tugas-tugas kita semua untuk membawa peserta didik kita itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita tuliskan di visi kita adalah menjadi peserta didik yang berprestasi, tapi juga berakhlak mulia, ya, kreatif, kritis dan mandiri, bisa punya kepedulian dengan lingkungan. Tidak hanya lingkungan yang berhubungan dengan tanaman dan kebersihan, tapi lingkungan di kelasnya terhadap anak-anak yang perlu dibantu, kawan-kawan yang perlu dibantu, maka dibawa anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan semuanya menjadi pahala mengalir untuk kita semua, karena kita bergerak di bidang ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali ke Pak Adi, Pak Bram. Enggak, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala atas informasi yang sudah diberikan tentang research study. Ada 3 tahapan berarti ada research study ya. Plan dusi ya istilahnya. Plan pelaksanaan begitu pelaksanaan actionnya, C-nya adalah observasi. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya yang mungkin Pak Bram yang bisa akan langsung melanjutkan kepada diskusi kita terhadap hasil kemarin yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Baik, Pak Andi. Baik. Sebelumnya kita berdiri sebentar biar tidak mengantuk. Kita 3 menit kita bergoyang biar nanti kurang lebih sekitar 40 menit kita presentasi 3 kelompok, mudah-mudahan selesai, kemudian tanya jawab bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap Pak Edi? 3, 2, 1. Nah, agak-agak baik ya, tadi sedikit pemanasan. Nanti kita akan ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, dan ketua kelompok 3. Kelompok wortel, bayam, dan brokoli mungkin bisa maju ke depan. Kita akan undi siapa yang akan presentasi pertama. Ya, ketua kelompoknya. Baik.
ya kita berdemokrasi terkait ya kita demokrasi buat yang tampil pertama ya, kita tidak setuju yang keluar pertama tampil pertama ya. Oke Pak. Hah? Barengan. Ya. Oke Pak. Ya, 1, 2, 3, cikrek. Iya. Oke. Ente dikadarin. Ya, ngobrol kali pertama. Sweet. Yang menang kedua. Yang menang ketiga ya, yang menang ketiga. Gini aja Pak, ini terakhir Pak hasil dari Bapak Ibu nanti yang biasanya BPGP akan sekarang juga sedang mencari penggambar dan penulis cerita yang bagus. Nanti yang kalau Bapak Ibu dari Sukadamai 2 ada yang terpilih ya rezeki Bapak Ibu ya. Terus nanti juga kita akan sama-sama Setana Sarel akan dikumpulkan dan akan di-sharekan ke teman-teman, misalkan kita yang kemarin ikut Situ Petai dan lain-lainnya juga tahu tentang hasil kita. Oke, tidak lama, selama kurang lebih 10 menit dipersilakan kelompok brokoli maju semua, silakan kertasnya dibawa. Siapa yang berbicara nanti satu yang berbicara, yang lainnya megangin kertasnya ya. Jadi maju semua Bapak Ibu, dipersilakan kelompok brokoli. Ya. Ya ini alhamdulillah brokoli ini keluarga besar sama satu anak tiri. Ya, bajunya beda sendiri. Ya. Alhamdulillah. Nenek sehat keluarganya, Nek. Ya. Ini dibangun nih Pak. Jangan tadi udah ngalamin. Oke. Baik. Di tengah hari ini nggak Dibuka kertasnya, digambarnya diperlihatkan kepada peserta ya. Yang bergambar dulu, yang diwarna, yang berwarna. Yang tokoh. Oke, baik. Sudah? Siapa yang berbicara? Oke, siap. Baik, kita beri aplaus yang meriah buat kelompok brokoli. Ya, emang sengaja kembaran putih-putih apa gimana ya? Oke, silakan waktu dan tempat tim brokoli dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari tim brokoli ingin mempresentasikan genre fiksi tokoh Koli dan Moli. Sebentar Pak Ali, iya dulu. Jangan lupa lagi deh. Kelompok brokoli. Ayo kita memakan sayur, membuat kita menjadi sehat. Brokoli, brokoli, brokoli. Brokoli. Ayo kita memakan sayur, membuat kita menjadi sehat. Brokoli, brokoli, Apa bisa? Tahan, jangan joget. Oke. Masuk lagi kita ke topik Koli suka sayur. Judulnya Ayo Makan Sayur. Alur naskahnya yang awal, Ibu Koli menyiapkan makan siang. Nih, jodohnya Bu.
Ibu Koli menyiapkan makan siang. Lalu yang keduanya, Koli suka makan sayur, sedangkan Molly tidak suka makan sayur. Ini yang kedua. Yang ketengahnya, Molly sakit perut tapi susah buang air besar. Yang tengahnya lagi yang kedua, Koli memberi nasihat untuk memakan sayur. Akhirnya Molly mau makan sayur. Yang keduanya, Molly pun bisa buang air besar. Untuk sinopsisnya, Koli suka sayur, Molly tidak suka sayur. Apa yang terjadi dengan Molly? Ya, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kan ekspresi. Maksudnya, ya betul sih betul gitu ya. Cuma bikin kira-kira sayuran sehat ganti judulnya misalkan tentang kira-kira anak mau membaca itu gitu. Nah, ayo makan sayur gitu kan, contoh kalimat ajakan biasanya anak-anak makan sayur. Nah, terus kemudian tadi ada yang dua kata ya. Nah, nanti kalau yang ini, nah ini aku tadi tuh panggil terima. Nah, menyiapkan ini kata-katanya terlalu sulit karena kalau anak kelas kecil tidak ada itu menyiapkan. Cuma aku suka brokoli enak dimakan, brokoli sehat untuk badan, brokoli baik untuk kita semua. Misalkan seperti itu. Jadi ketika sudah dimasak sudah bagus, cuma tidak ada yang menyiapkannya, masih ada yang. Terima kasih Pak Bram. Kita masih mau persilakan satu lagi. Nama kelompok masih tetap brokoli. Topiknya bola. Judulnya Bola Bono. Judul Bola Bono. Halaman pertamanya ini bola. Ya, ada itu Bapak Ibu gambarnya. Bola siapa ini? Ya, ini bola Bono. Bola Bono ada 5. 2 bola merah, 2 bola biru, 1 bola hijau. Bono suka bola. Boleh dilihat Ibu Bapak gambarnya. Ya, oke. Bolanya macam-macam bentuk. Nah, ini yang bedanya aksara dan tadi adalah di sini hanya menggambarkan ilustrasinya gambar, ya, dan kata-katanya benar-benar sungguh minim. Anak-anak benar-benar ingin membaca di awal atau yang kelas tinggi tapi belum bisa membaca ya. Maksimal 5 ya Bu. Jadi semua 3 semua. Nah, ini udah aman. Betul. Oke, terima kasih sudah bagus. Tepuk tangan lagi buat kelompok brokoli. Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi? Ya, ini bola Bono ya, bola Bono. Nah, ini di gambarnya ada orang main bola. Oke, sudah baik, sudah bagus. Yang kedua, aksaranya tidak ada yang perlu diganti, tinggal yang tadi saja dibenahi. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan saya. Oke, good. Ya, mau masuk TK. Selanjutnya. Nanti yang undang-undang saya mau marawis. Mau masih dapat. Oke, baik. Ya yang dulu ya, siap? Siap. Ya, lagu itu ya jangan lupa ya. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Mana di mana kelompok si
bayam. Kelompok si bayam selalu ada di sini. Mana di mana kelompok si bayam. Kelompok si bayam selalu ada di dia. Kelompok bayam oke, kelompok bayam the best. Kelompok bayam memang selalu keren. Kelompok bayam oke, kelompok bayam the best. Kelompok bayam memang selalu keren. Kelompok bayam kelompok bayam B A Y A M murah. Baik, terima kasih Ibu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bayam ingin menjelaskan tentang apa yang kita buat. Yang pertama, nama kelompok kami bayam, genrenya fiksi, tokohnya bayam, judulnya Toto Suka Bayam. Alur naskah yang awal, Toto anak yang malas makan sayur bayam. Badan Toto selalu terasa lemas dan tidak bersemangat. Di rumah, Ibu Toto masak bayam yang sangat lezat. Masakan ibu sangat harum dan terlihat lezat dan enak. Sayur bayam terlihat hijau menggoda. Tanpa ragu, Toto mencoba masakan ibu. Setelah Toto merasakan sayur bayam masakan ibu, Toto sangat rajin makan sayur bayam. Terasa manfaatnya oleh Toto, yaitu badannya sehat dan menjadi kuat. Jadi di sini kita ringkas ya, nggak sesuai dengan yang alur naskah. Yang pertama judulnya Toto Suka Bayam. Lalu gambar yang kedua, Toto anak yang malas makan sayur. Gambar yang ketiga, Ibu Toto memasak sayur bayam yang sangat lezat. Lalu gambar yang keempat, Toto menghampiri masakan ibu karena terlihat hijau menggoda. Gambar selanjutnya yaitu tanpa ragu Toto mencoba masakan ibu. Selanjutnya, Toto rajin makan sayur bayam. Badan Toto menjadi sehat dan kuat. Lalu sinopsisnya adalah Toto malas makan sayur. Ibu Toto memasak sayur bayam. Toto mencicipi sayur bayam buatan ibu. Apakah Toto suka sayur bayam? Oke. Begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Toto pertama. Ini masukan tadi ada menggoda. Ada di tulisan menggoda tuh. Menghampiri ini juga menghampiri masakan itu juga kesulitan, menggoda terlihat juga kesulitan. Jadi misalkan ibarat Toto suka bayam, nah ada simpan Toto tidak suka makan sayur. Jadi anak mudah mengingat Ibu Toto masak sayur bayam. Nah, Toto datang ke masakan ibu. Nah, tanpa ragu Toto jangan mencoba. Toto mencoba masak. Toto coba masakan ibu. Bahasa Jakarta. Toto makan sayur ibu. Jangan ada timuan. Toto rajin makan sayur bayam. Nah, ini dapat. Badan Toto jadi sehat. Nah, jadi gak ada tibuhannya gitu ya. Oke, sudah bagus gambarnya, sudah menarik. Pasti anak juga lebih mudah. Tinggal kata-katanya tadi ya, yang kelompok satu dan itu ada mengnya. Jadi belum. Jadi ini anggap kita masih kelas bawah. Jadi kita belum sampai ke sana. Hindari buah. Mungkin cuma kira-kira suka makan saku, mungkin kira-kira bisa diatur. Oke. Baik, terima kasih yang telepon. Lanjut ke yang aksara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Kemarin bajakan Sedikit kemarin itu kan yang kita buat berkelompok itu balon karena kemarin powerful warna
Jadi sebenarnya sudah kata Pak Bram ya, cuman karena warnanya yang belum kita perbaiki begitu, jadi harus buat ulang lagi. Nah ini ada sedikit tambahan, mungkin beda judul juga, mudah-mudahan sih bisa diterima ya. Saya kebetulan tidak pegang yang kemarin itu ya, jadi saya bacakan aja. Judulnya Ini Roti, itu halaman 1. Halaman 2-nya Roro suka roti, jadi anak perempuan yang memegang roti. Halaman ketiga, roti Roro rasa coklat. Memang kita tidak powerful, hanya ada ditambahkan coklat untuk memberikan, iya, mengenalkan warnanya ya. Terus halaman keempatnya, rasa roti enak. Ada anak perempuan yang memakan, yang sedang memakan roti. Kemudian halaman kelimanya, Roro memakan roti dengan susu. Ya, Roro makan roti dengan susu. Tidak ada seperti ya. Jadi ada anak perempuan ya memakan roti dengan susu. Kemudian halaman ke-6, ada di mana roti? Halaman ke-7-nya, roti ada di toko. Kemudian halaman terakhir, Roro membeli roti di toko. Jadi memperkenalkan bahwa roti itu juga ada di toko. Seperti itu. Mungkin Pak Bram kalau ada koreksiannya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok Bu Tuti yang kedua sudah bagus, cuma terakhir di ujung ada membeli. Nah itu. Jadi tinggal ya. Roti beli di toko. Roro beli roti, dah. Roti ada di toko. Nah. Terus mungkin itu aja Pak Bram. Ini tambahannya. Ya, tadi udah benar tadi yang pertama kan sudah 3 suku kata bisa dimaksud itu. Roti, Roro, rasa. Roro suka ini bersama penempatan halaman. Ini kan halaman judul ya. Judul belakangnya kosong. Karena tadi dibuat. Iya, makanya pas dibuat, jadi ininya jadi yang diambil yang sana 1, 2, 3 tuh. Lanjut, sudah tinggal itu saja. Masukannya hanya kata-kata saja yang membeli jadi beli. Jadi kata dasar dalam kata imbuhan. Oke, terima kasih kelompok. Banyak. Mau ada yang lagi? Sudah. Kebetulan saya punya satu lagi yang mungkin yang mohon dinilai itu. Ya, boleh. Pak Bram ya, yang apa? Roro si burung hantu. Kiko si burung hantu. Dilepas. Ini yang tokoh ya. Yang tokoh. Ya. Ini aja ya Bu. Ya. Oke. Ini yang apa? Fiksi berarti ya Pak ya? Betul. Fiksi termasuk. Judulnya Kiko si burung hantu kecil. Halaman kedua, di mana teman-temanku? Tanya Kiko. Jadi kenapa saya kasih warna pink? Karena anak-anak itu kalau mendengar hewan apa? Burung hantu itu pasti akan menakutkan, makanya dikasih warna yang warnanya lebih ceria biar anak nggak takut gitu ya. Terus halaman berikutnya, halo, apa kamu burung hantu? Bukan, aku Tiko, si tikus. Jadi burung hantu itu mencari temannya. Kemudian halaman berikutnya, apa kalian ada di sini? Aku Cika, si musang. Halaman berikutnya, pasti mereka ada di atas pohon itu. Hai Kiko, aku Tommy, si tupai. Aku harus mencari kemana? Kiko bingung dan sedih. Mungkinkah mereka di sana? Sedikit lagi Bu masukkan. Ya, yang terakhir yang toko itu ceritanya alurnya bagus. Kalau mau dipanjangin, gambarnya dibanyakin. Jadi katanya lebih sedikit. Jadi satu gambar itu maksimal 5 kata. Jadi tadi kan
Nah, tadi yang pertama tuh tanya mereka itu nggak perlu. Dikurangi Ya, kata-katanya dikurangi, terus kemudian gambarnya ditambah. Kalau mau sejumlah tadi nggak apa-apa, tapi gambarnya ditambah. Misalkan kelompok 1, tadi gambar pertama tanya mereka. Nah, tanyanya itu nggak perlu, karena anak-anak belum nyampe ke sana. Ya mungkin kayak anak kita kelas dasar, itu kan dia belum tanya mereka. Jadi tadi ini Kiko, Kiko burung hantu. Burung hantu ada di malam hari. Kalau siang hari dia tidur. Jadi yang kira-kira terbayang jangan salah. Tadi yang warna sudah benar. Terima kasih kelompok bayang, tepuk tangan sekali lagi kelompok bayang bisa kembali. Itu tinggal nanti kata-katanya dibenahi, ditutup, diganti aja. Tanya ya, itu yang tadi yang tempatnya bisa di-share ke anak, dicobain ya Bu. Jangan cuma Oke, kelompok pamungkas berarti kelompok wortel. Wortel. Oh iya. Siapa? Oh iya ya, satu kameramen, satu MC. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok wortel akan mencoba menjelaskan cerita yang kami buat. Tapi sebelum itu kita akan memulai dengan yel-yel kelompok kami. Oke. Are you ready? Ulangin. Lemas. Ya. Oke. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, kelompok wortel. Orange, greeny, sweety, creamy, crunchy, yummy, so fresh, so hot, so good. Terima kasih. So good. Asa lembut goyangannya. Siap, silakan di tokoh dulu yang tokoh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai draft kasar pengembangan untuk buku berbasis tokoh. Di mana di sini kami mengambil genre fiksi. Tokohnya itu yaitu Glody dengan topik yaitu tentang darah. Mungkin ini ya anak mengenal lah ya. Kalau jatuh pasti kadang suka berdarah. Ini berkaitan dengan keseharian. Cuma ini lebih ke genrenya fiksi ya. Judulnya yaitu Petualangan si Bloody. Nah ini si Bloody-nya ya Bapak Ibu. Bloody berada di jantung. Ini ada di halaman pertama. Mengenalkan anak ya, jantung. Kemudian Bloody akan memulai perjalanan melalui pembuluh darah. Nah, ini seperti aliran sungai atau seperti jalan ya, yang dilalui oleh si Bloody ini. Bloody bertemu si Kuman di pertengahan jalannya. Nah, kemudian para prajurit datang membantu Bloody melawan si Kuman. Si Kuman kalah, sebagian melarikan diri dan menyerahkan diri. Kemudian Bloody dan para prajurit bersorak gembira atas kemenangannya. Itu mungkin sekilas mengenai petualangan si Bloody, si darah ya, perjalanannya di mana dia bertemu dengan si Kuman, kemudian datang para prajurit yang kita kenal mungkin Sadarah Putih itu melawan si Kuman, dan si Kuman pun akhirnya kalah, ada yang mati, dan akhirnya ya tubuh kita menjadi sehat kembali. Mungkin itu penjelasan untuk pengembangan buku berbasis tokoh cerita. Oke. Sudah? Sinopsisnya? Itu bingung saya juga. Jadi ini sinopsisnya dipadatkan, mungkin diperbaiki untuk sinopsisnya. Barangkali ada yang mau memberikan komentar kepada narasumber kami.
Coba tadi lihat gambarnya Bu, gambar yang Blodi. Kalau tadi ceritanya panjang kayaknya, tapi yang di buku yang penting. Iya, yang di ini panjang, tapi yang di buku. Namaku Blodi, ya oke. Terus Yuk mulai jalan-jalan, jangan berpetualang, itu sulit. Oke. Oh tidak, nah oke good. Nah ini yang dicari nih seperti itu ya. Prajurit. Si kuman pun menyerah. Hore. Nah prajurit nanti untuk kelas kecil terlalu sulit katanya. Polisi. Ya. Hore, teman-teman datang. Nah, teman datang. Apa itu? Si kuman pun menyerah. Si kuman menyerahnya. Ya, menyerah. Si kuman kalah. Nah, betul tadi itu. Terus terakhir hanya simpel seperti itu sebenarnya. Kayak gini, yuk, mari jalan. Oh tidak, kuman datang. Nah, gitu. Yang berpetualangan saya prajuritnya nanti prajurit teman. Nah, yang kira-kira anak-anak bisa lebih baca. Oke, good. Beri plus dulu dong buat kelompok wortel. Oke, mana nih tepuk tangannya dulu untuk wortel sialalala. Dilanjut dengan aksara. Oke, saya akan membacakan draft kasar pengembangan buku keaksaraan. Kita mengangkat tema topik coklat ya. Judulnya yaitu coklat coki. Oke. Yang pertama, halaman pertama, namaku Coki. Halaman keduanya, Coki suka coklat. Yang ketiganya, coklat rasanya manis. Kemudian coklat Coki banyak. Coki sering makan coklat. Gigi Coki sakit. Coki ke dokter gigi. Gigi Coki sembuh. Nah, mungkin itu saja mengenai buku keaksaraannya. Apabila kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Mangga kalau misalkan ada kritik dan saran kita terima. Keaksaraan ini. Oke, untuk aksara yang ini sudah oke, ininya kata-katanya sudah sudah aman, tidak ada susunannya. Jadi covernya mana cover oke. Ya oke, tidak ada yang perlu direvisi dan di depan. Oke, berarti ini bisa dicoba ke anak-anak tadi. Oke, itu belum lagi buat kelompok wortel. Ya, Terima sudah. kasih semuanya. Ya. Oke. Lagi untuk kita semua bisa kembali ke tempat duduk. Nanti dikumpulkan Bapak Ibu hasil karyanya. Terus Pak Kiki di mana ya? Minta presensi, Pak Billy minta presensi hari ini. Oke. Baik. Bapak Ibu, ya. Sebenarnya sederhana, membuatnya tidak perlu sulit, tidak perlu ini. Tadi Bapak Ibu dengan waktu seminggu bisa dapat satu buku. Ya kira-kira kalau Ibu punya waktu senggang suka menggambar, mending dikreasikan. Cuma untuk belajar membaca kelas 1 dan 2 yang kita punya sekarang. Kenapa? Karena ketika mereka sudah di kelas atas ya perlu ekstra keras, karena pembelajaran yang di usia tinggi untuk membaca itu sangat sulit, apalagi kalau dia sudah mengenal visual. Ya, visualnya juga harus. Kemudian Bapak Ibu tadi dilihat gambarnya juga sudah oke, nanti kita akan share, nanti Bapak Ibu tinggal bantu share ke orang tua. Biar orang tua bisa bantu membacakan ke anak, atau Bapak Ibu gantian hari ini di kelas 1A, besok di 1B, besok di 1C, besok di 2A, 2B, 2C. Jadi semuanya bisa memegang bukunya dan tinggal kata-katanya aja yang diperbaiki. Misalkan itu ya ditutup, diganti saja. Ya. Jadi ternyata gambarnya Pak Randy bagus-bagus ya. Ternyata kalau kemarin ya, kalau yang berangkat ibu-ibu mungkin gambarnya di sana juga bagus-bagus.
karena yang berangkat kita ya. Nah, oke. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau ditanyakan buat buku non teks bergambar untuk membaca awal? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, Bu Hamidah. Siap. Untuk agama nih. Ya. Pak, tolong dikoreksi. Tolong dikoreksi. Oh ya, ibadah haji gambar Bu Hamidah ya. Takut ya. Baju mengkilap ya. Oke, Panen minta tolong Panen, bisa dipegang Panen. Hah? Umroh. Kerasa apa? Ya. Baik. Nah, gambarnya seperti ini ya. Oke, Bu Haji membuat gambar tentang keagamaan. Sebenarnya yang kira-kira sebenarnya saya kan kurang hafal kalau di agama Muslim di kata-kata di awal kelas 1 itu seperti apa. Intinya mah judulnya sudah bagus, covernya sudah bagus. Ibu tinggal kalau bisa diwarna. Terus kemudian, nah ini sederhana kata-katanya. Ka'bah, Baitullah. Pelaksanaan tawaf dan sa'i. Nah, bisa Bu ini, bisa. Terus selanjutnya suasana masjid. Berarti dengan berakhirnya presentasi tadi berarti berakhir pula pelatihan kita ini ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah paham, sudah memahami semua ya, gambar-gambarnya juga bisa ya yakin pasti akan diterima anak-anak karena gambar Bapak Ibu lebih ditunggu anak-anak daripada gambar di internet ya. Tinggal kata-katanya tadi yang sederhana saja. Terus kemudian Bapak Ibu nanti izin dikumpulkan, nanti ada presensi di sana. Setelah itu kita akan break 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pribadi memberikan apresiasi sekali untuk kegiatan ini karena apresiasi sekali ya untuk kegiatan ini menambah ilmu untuk kita pribadi sebagai guru dan pengetahuan kita untuk membuat buku di tingkat SD di kelas dasar. Jadi dari hasil pelatihan ini kita bisa membuat buku sendiri di kelas sesuai dengan kebutuhan anak-anak di kelas kita. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau sedikit mengulas mengenai kegiatan BIMTEK yang diseminasi mengenai kegiatan penulisan buku non-teks bermutu, di mana di sini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Kita belajar untuk memahami karakteristik anak, apalagi untuk anak kelas 1 dan kelas 2, di mana anak kelas 1 kelas 2 ini adalah masa transisi untuk dari PAUD ke sekolah dasar. Jadi memang betul sekali bahwa anak itu harus lebih dikenalkan dulu gambar dan tulisnya itu secara jangan terlalu panjang-panjang. Memang seperti itu, sangat bermanfaat sekali. Dan kegiatannya seru juga ya, kami juga jadi belajar untuk bisa menggambar meskipun tidak ada basic menggambar, seperti itu. Baik, untuk kegiatan pembuatan buku non-teks ini, jadi guru-guru lebih memahami bagaimana penyusunan membuat buku non-teks dan lebih meningkatkan kegiatan literasi untuk anak di kelas nanti.